Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Wulandari Panjaitan dengan NIM 1909111652. Saya dari kelas B, mata kuliah Hukum Pajak yang diampu oleh Bapak Zudi Arman SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Hukum Pajak, yaitu tentang subjek dan objek pajak. Baiklah, yang pertama adalah subjek pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan mengenai subjek pajak. Yang pertama, dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi atau perseorangan. Yang kedua, warisan yang belum terbagi menjadi suatu kesatuan menggantikan yang berhak dan badan ataupun bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu pasal 3 dijelaskan tentang badan dan orang yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat ataupun pejabat-pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Selanjutnya yaitu organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dinyatakan subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Baiklah, yang kedua yaitu objek pajak. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan 2008 menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk yang pertama yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ataupun royalti. Yang kedelapan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengurangan harta. Yang kesembilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesepuluh, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya, remi asuransi, dan iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas. Yang selanjutnya, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk sebagai objek pajak sesuai Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, yaitu yang pertama adalah bantuan sumbangan, yang kedua warisan, yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima, yang keempat pembayaran perusahaan asuransi kepada pribadi, yang kelima dividen. Selanjutnya, yang tidak termasuk dalam objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang keenam adalah iuran atau dana pensiun, yang ketujuh penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, yang kedelapan laba yang diterima dari perusahaan komanditer, yang kesembilan bunga obligasi, dan yang terakhir adalah penghasilan yang diterima dari perusahaan modal ventura. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan dan perkataan yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.